إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis berkenaan dengan fadilahnya bulan Sya'ban. Yang pertama adalah hadis Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri siyamaka fi syahri Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti puasamu di bulan Sya'ban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Syahrun yurfa'u fihi al-a'mal. Fala uhibbu an turfa'a 'amali illa wa ana sha'im." Rasul mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya karena ia dihimpit antara dua bulan yang besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab kebanyakan umat manusia, umat Islam berlomba-lomba untuk beramal soleh, termasuk di dalamnya puasa. Karena itu adalah bulan haram. Di bulan Ramadan, Masya Allah, bulan puasa yang segala amalan dilipat gandakan pahalanya, bulan Sya'ban terlupakan. Saat kebanyakan manusia melupakannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan puasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ulama-ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu posisinya sangat rahasia sekali antara hamba dengan Tuhannya. Dia lebih ikhlas, lebih dekat kepada ikhlas dibanding kalau seseorang puasa di bulan Ramadan, karena itu ramai-ramai. Memang puasa, Allah katakan bahwa puasa itu dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan anak cucu Adam untuk dirinya kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya puasa itu hak yang sangat rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipatnya. Tapi puasa tidak demikian. Puasa itu balasannya adalah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa balasan puasa sebagai fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun seorang yang mengetahui balasan apa yang Allah rahasiakan buat mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah mereka lakukan. Apa yang diamalkannya puasa yang rahasia, balasannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dalam bulan-bulan selain Ramadan lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Hadis lain mengatakan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa selain Ramadan penuh 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Lihat variasinya. Jadi kalau kita mau mengamalkan, amalkanlah puasa bulan Sya'ban ini lebih banyak dari tidak puasanya. Kalau bulan Sya'ban 29 hari, puasalah 15 hari. Kalau diperkirakan bakalnya 30 hari, puasalah 16 hari. Puasalah 16 hari, terserah mau berurutan atau tidak berurutan. 3 hari puasa, sehari tidak puasa, 3 hari puasa. Itu adalah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan bagi siapa yang mengamalkannya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan dikenakan surah Ali Imran ayat 31. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika memang kalian cinta Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Saudara, ini adalah ciri orang yang dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah apabila dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu rumusnya takwa adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah mengatakan, innahu turfa'ul a'malu fihi. Sesungguhnya amalan-amalan, a'malul ibad, amalan-amalan manusia itu di bulan Sya'ban diangkat kepada Allah. Dan saya tidak ingin amalan-amalan saya dilaporkan kepada Allah kecuali dalam keadaan puasa. Fala uhibbu an turfa'a amali illa wa ana sha'im. Saudara, ini adalah amalan-amalan manusia yang sifatnya tahunan, dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban, tepatnya kapan tidak ada yang mengetahui. Maka seperti di bulan Ramadan, saat seseorang ingin menggapai Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir dia pasang semua. Apakah pasti di tanggal ganjil? Tidak pasti. Karena hadisnya ada menyebutkan bahkan tanggal 24, tanggal 26. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berjaga di 10 malam terakhir. Karena boleh jadi di tanggal 22, 24, 26. Demikian juga di bulan Sya'ban. Ada amalan mingguan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, puasa Senin Kamis, kenapa? Beliau mengatakan, adapun hari Senin adalah hari kelahiranku, hari Kamis adalah hari di mana amalan-amalan manusia diangkat. Ini setiap minggu amalan kita di hari Kamis diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingin ketika amalan-amalan diangkat saya dalam keadaan puasa, dalam keadaan terpuji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada amalan-amalan harian yang diangkat oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal dari Abu Hurairah, yata'aqabu malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fasa'alahum kaifa tajiduna ibadi fayaquluna wajadnahum yusalluna wa taraknahum yusalluna. Malaikat-malaikat malam dan siang saling bergantian. Mereka berkumpul di salat fajar dan salat asar. Lalu mereka yang tadi malam memperoleh tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi manusia, untuk mencatat amalan manusia, Mi'raj, naik kepada Allah, lalu ditanya bagaimana kalian? Tentu Allah Maha mengetahui. Menjumpai hamba-hambaku, mereka mengatakan, kami datang kepada mereka dalam keadaan sholat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ini adalah laporan setiap hari, yaitu pada saat setelah sholat asar dan setelah sholat fajar, sholat subuh. Saudaraku, marilah kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين بل هدى للناس أجمعين. Saudaraku, ada satu hadis yang bisa dijadikan sebagai penengah bagi perdebatan para dai, para ulama, yaitu tentang hadis nisfu Sya'ban. Di kitab Durratun Nasihin, kitab yang ditengarai sebagai kitab yang memuat kurang lebih 73% hadis palsu oleh Dr. Lutfi Al-Maghfurlah rahimahullah ta'ala. Kitab ini mengatakan bahwa amalan nisfu Sya'ban, di mana mereka berkumpul di masjid untuk amalan-amalan yang baik, membaca Quran, terus sholat malam di masjid bareng-bareng, adalah amalan bid'ah yang luar biasa. Mereka mengatakan bid'atun munakkara. Apa pasalnya? Pasalnya itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak tempat, di banyak daerah, setiap nisfu Sya'ban mereka berkumpul di masjid membaca Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan untuk panjang umur, yang kedua diniatkan untuk rizki yang mudah, yang ketiga diniatkan supaya husnul khotimah. Kenapa demikian? Mereka berkeyakinan bahwa nisfu Sya'ban itu ganti catatan amal. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran surah Ad-Dukhan yang mengatakan bahwa ganti catatan amal itu bukan di nisfu Sya'ban, tapi di Lailatul Qadar. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin.
Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Hamim, demi kitab yang jelas yang menjelaskan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di Lailatul Qadar itu diputuskan perkara-perkara amar-amar yang bijaksana. Terjadi ganti catatan amal di Lailatul Qadar. Amran min indina, sebagai keputusan dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami yang mengutus para rasul. Saudaraku, ini yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ada hadis yang Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Hadis itu mengatakan bahwa innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah di malam nisfu Sya'ban itu melihat semua hambanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa semua hambanya, kecuali untuk orang musyrik dan orang yang ada kebencian dengan sesama. Jadi ini hadis adalah hadis penengah. Laksanakanlah amalan-amalan yang baik setiap malam. Di nisfu Sya'ban, amalkanlah amalan-amalan yang tidak kalah baiknya daripada amalan-amalan di malam-malam yang lain. Karena kalau amalannya digenjot di nisfu Sya'ban saja, itu yang bukan sunnah. Sunnah itu kita setiap malam kita sholat malam, setiap malam kita mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Saudaraku, jangan lupa ulama-ulama kita dulu mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan Al-Quran, bulannya para qari. Bulan Sya'ban itu bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan puasa menjadi ringan. Dengan memperbanyak solat malam di bulan Sya'ban, solat malam di bulan Ramadan akan jauh lebih ringan. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan akan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Akan istilahnya ini warming up-nya untuk menghadapi bulan Ramadan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdina fi man hadait wa فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل زمن ومكان وأهلك الكفرة والظالمين والمشركين والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيول المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.